Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari Rombel K2. Nah, di sini kami akan mempresentasikan AKBI mengenai PT Sablon Nusantara. Untuk anggotanya sendiri, itu terdiri dari Iklimah Salsabila dengan NPM 4050, kemudian ada Sinta Dela Kuratul Aini dengan NPM 4074, dan ada Dinda Depli dan Sari dengan NPM 4114. Nah, untuk soal yang pertama, mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang pertama ada jurnal umum untuk biaya produksi dari kartu biaya pesanan di buku soal halaman 64. Yang pertama itu ada tanggal 5 Januari 2016. Jurnalnya itu persediaan barang dalam proses di debit sebesar 125 juta. Persediaan bahan baku di kredit sebesar 125 juta dengan nomor referensi 101. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2016, persediaan barang dalam proses di debit sebesar 1.600.000 dan persediaan bahan baku di kredit sebesar 1.600.000 dengan nomor referensi 102. Kemudian di tanggal 8 Januari 2016, persediaan barang dalam proses di debit sebesar 45 juta dan beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 45 juta di kredit. Kemudian di tanggal 8 Januari 2016, ini ada dari overhead pabrik yang dibebankan, yaitu persediaan barang dalam proses sebesar 75 juta di debit dan pengendali overhead pabrik sebesar 75 juta 7.500.000 di kredit. Kemudian tanggal 10 Januari 2016, persediaan barang dalam proses sebesar 35 juta di debit dan persediaan bahan baku di kredit sebesar 35 juta dengan nomor referensi 163. Kemudian di tanggal 15 Januari 2016, eh, ini tenaga kerja langsung, jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses sebesar 45 juta di debit, beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 45 juta di kredit. Di tanggal 15 yaitu persediaan barang dalam proses di debit sebesar 7.500.000, pengendali overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000. Tanggal 22 Januari 2016, persediaan barang dalam proses di debit sebesar 45 juta, beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 45 juta. Di tanggal 22 Januari 2016, yaitu persediaan barang dalam proses di debit sebesar 7.500.000, pengendali overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000. Kemudian di tanggal 29 Januari 2016, persediaan barang dalam proses di debit sebesar 45 juta, beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 45 juta. 29 Januari 2016, persediaan barang dalam proses sebesar 7.500.000 dan pengendali overhead pabrik di kredit sebesar 7.500.000. Yang selanjutnya itu tugas untuk nomor 1A. Yang pertama itu ketika investasi itu dilakukan mengenai penyebab timbulnya barang cacat itu karena kerusakan pada mesin sablon. Nah, jadi ini kerusakannya karena kegagalan internal. Yang pertama itu untuk jurnal sendiri ada persediaan barang cacat di debit sebesar 5 juta didapat dari 500 unit yang gagal tadi dikali dengan 10.000. 10.000 itu merupakan harga unit yang cacat. Jadi menghasilkan nilai sebesar 5 juta di debit. Kemudian ada beban lain-lain sebesar 13.580.000 rupiah. Itu didapat dari total biaya produksi dikurangi dengan harga jual barang cacat, yaitu total biaya produksinya itu eh, didapat dari 37.160.000 rupiah. Itu tuh didapat dari total biaya
pabrik dibagi dengan jumlah pesanannya yaitu 10.000. Kemudian dikurangi dengan 10.000 dikali 500 unit itu merupakan harga jual barang cacatnya yang menghasilkan 13.580.000 rupiah di debit. Kemudian harga pokok penjualan yaitu sebesar 353.020.000 rupiah, yaitu didapatkan dari banyaknya barang yang dipesan dikali dengan biaya produksi per unit. Kemudian ada persediaan barang dalam proses di kredit sebesar 371.600.000 rupiah, yaitu didapat dari 37.160 dikali dengan 10.000 unitnya. Kemudian untuk penjualan sendiri itu ada di jurnalnya itu ada piutang usaha sebesar 529.530.000 rupiah di debit dan pendapatan penjualan di kredit sebesar 529.530.000 rupiah. Nah, angka ini itu didapat dari harga jual dikali dengan banyaknya unit. Nah, harga jualnya sendiri itu sebesar 150% dari total biaya produksi. Nah, total biaya produksinya itu tadi per unitnya ada 37.160.000, itu dikali 150%, kemudian dikalikan dengan banyaknya unit. Tadi unit yang diterima itu hanya sebanyak 9.500 unit. Itu menghasilkan 529.530.000 rupiah. Kemudian ada soal yang 1B itu adalah barang cacat yang disebabkan oleh pelanggan. Nah, ketika disebabkan oleh pelanggan, maka ketika ada pengerjaan kembali itu dibebankan kepada pelanggan. Di sini jurnalnya itu ada persediaan barang cacat sebesar 5 juta di debit, kemudian ada harga pokok penjualan sebesar 366.600.000 rupiah di debit, dan persediaan barang dalam proses sebesar 371.600.000 rupiah. Nah, angka harga pokok penjualan ini itu didapat dari total biaya produksinya itu dikurangi dengan biaya barang cacat. Nah, total biaya produksinya itu ada 371.600.000 rupiah dikurangi dengan 5 juta itu menghasilkan 366.600.000 rupiah. Kemudian pada saat penjualan atau saat pengiriman ke pelanggan itu jurnalnya ada piutang usaha sebesar 549.900.000 rupiah di debit dan pendapatan penjualan sebesar 549.900.000 rupiah di kredit. Nah, untuk angka ini itu didapat dari dari total biaya produksi tersebut ditambah dengan biaya pengerjaan kembali, yaitu total biaya pengerjaan kembali itu sebesar 18.500.000 rupiah dikurangi dengan 5 juta dikalikan 150%, kemudian ditambahkan dengan 371.600.000 rupiah menghasilkan 549.900.000 rupiah. Kemudian soal kedua itu 2A yaitu jika pengerjaan kembali itu disebabkan oleh kegagalan internal. Nah, di sini itu diasumsikan pengerjaan kembali itu membutuhkan tambahan bahan baku senilai 16.160.000 rupiah dan 1 jam tenaga kerja dengan tarif 18.000 per jam, dan juga biaya overhead-nya itu menggunakan tenaga jam kerja langsung sebesar 3.000 per jam. Nah, di sini jurnalnya itu ada beban lain-lain sebesar 18.580.000 rupiah di debit, itu didapat dari jumlah bahan baku ditambah beban gaji dan ditambah overhead pabrik. Kemudian ada persediaan bahan baku sebesar 8.080.000 rupiah di kredit, beban gaji yang masih harus dibayarkan sebesar 9 juta di kredit, dan pengendali overhead pabrik sebesar 1.500.000 di kredit. Nah, untuk bahan baku sendiri itu didapatkan dari 500 unit tadi, yang unit cacat tersebut dikalikan dengan nilai tambahan bahan baku sebesar 16.160.000, dan juga beban gaji itu juga didapatkan dari 500 dikalikan tarifnya tadi
ribu per jam, dan pengendali overhead pabrik juga dari 500 unit kaos yang cacat dikalikan dengan tarif 3.000 per jam. Kemudian untuk harga pokok penjualannya itu sebesar Rp371.600.000 di debit dan persediaan barang dalam proses sebesar Rp371.600.000 di kredit. Nah, ini itu didapat dari total biaya per unitnya dikalikan dengan 10.000. Itu tuh jumlah yang dipesan. Nah, di sini itu tidak ada biaya tambahan karena ini murni kesalahan dari pabrik sehingga seluruh pengerjaan kembali itu dibebankan ke pabrik. Kemudian pada saat pengiriman atau saat penjualan itu ada piutang usaha sebesar Rp557.400.000 di debit dan pendapatan penjualan sebesar Rp557.400.000 di kredit. Nah, angka ini itu didapat dari harga jual itu dikali dengan jumlah unitnya. Nah, harga jual sendiri itu kan tadi 150% dikali Rp37.160.000 dikalikan dengan 10.000. Jadi menghasilkan Rp557.400.000. Kemudian yang 2B itu ketika pengerjaan kembali itu disebabkan oleh pelanggan. Jurnalnya yang pertama itu ada beban lain-lain sebesar Rp18.580.000 itu didapat dari pertambahan bahan baku, beban gaji, dan juga overhead. Kemudian ada persediaan bahan baku di kredit sebesar Rp8.080.000. Kemudian ada beban gaji yang masih harus dibayar di kredit sebesar 9 juta. Pengendali overhead pabrik di kredit sebesar Rp1.500.000. Kemudian untuk harga pokok penjualannya itu sebesar Rp390.180.000 dan persediaan barang dalam proses di kredit sebesar Rp390.180.000. Nah, angka ini itu didapat dari total harga pokok penjualan yang sebelumnya, yang aslinya itu ditambah sama tambah biaya pengerjaan tadi. Nah, awalnya itu kan total biaya pabriknya itu adalah Rp371.600.000. Nah, kemudian ditambahkan dengan pengerjaan kembali yaitu sebesar Rp18.580.000, menghasilkan harga pokok penjualannya itu sebesar Rp390.180.000. Kemudian saat penjualan itu ada piutang usaha sebesar Rp585.270.000 di debit dan pendapatan penjualan sebesar Rp585.270.000 di kredit. Nah, angka ini didapatkan dari 150% dari harga pokok penjualan. Kemudian soal yang ketiga itu ketika perusahaan itu menjual barang cacat dan sisa potongan bahan kaos pada akhir setiap bulan, nah diasumsikan bahwa satu-satunya barang cacat yang berasal dari pesanan PT Sedap Wangi itu. Nah, buatlah jurnal penjualan barang cacat tersebut. Nah, jurnalnya itu ada kas sebesar 5 juta di debit dan persediaan barang dalam proses sebesar 5 juta di kredit. Nah, kemudian yang soal keempat itu, jika diketahui pada akhir bulan itu perusahaan bisa menjual sisa potongan bahan kaos senilai Rp2.750.000, buatlah jurnal untuk mencatat penjualan bahan baku sisa tersebut. Itu jurnalnya itu ada kas di debit sebesar Rp2.750.000 dan pendapatan lain-lain di kredit sebesar Rp2.750.000. Nah, untuk yang selanjutnya, itu ada mengenai apakah kebijakan mutu perusahaan itu sudah sesuai dengan konsep manajemen mutu total atau tidak. Nah, menurut kelompok kami, kebijakan mutu perusahaan itu sudah sesuai dengan konsep manajemen mutu total, namun memang belum sepenuhnya benar-benar sesuai dengan kebijakan konsep dalam mutu total. Nah, hal ini karena di manajemen mutu total itu berfokus pada perbaikan kualitas ataupun mutu secara berkelanjutan dengan melibatkan semua karyawan dan juga proses serta berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah,
Di dalam kebijakan mutu perusahaan, hal ini itu juga sudah disebutkan di mana semua aktivitas perusahaan itu ditujukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas karena mutu produk itu menentukan masa depan perusahaan. Nah, dalam hal ini, kebijakan perusahaan itu mengenai mutu telah memuat hal tersebut di mana semua produk itu memang sudah berorientasi pada mutu. Nah, di sini karyawan itu juga diwajibkan untuk terlibat aktif dalam menjaga dan juga meningkatkan mutu produk. Selain itu, perusahaan itu juga memperkerjakan petugas inspeksi yang bertugas memeriksa mutu produk sebelum dikirimkan kepada pelanggan. Nah, hal ini itu juga sudah merujuk pada peningkatan kualitas mutu. Kemudian, selain itu, di samping peningkatan mutu, perusahaan itu belum menerapkan perhitungan biaya mutu dan juga biaya yang terkait pada produk cacat itu dengan jelas, di mana produk-produk yang cacat itu hanya dihitung berdasarkan harga jual. Nah, selain itu, untuk produk cacat itu juga hanya dimasukkan pada akun persediaan dan juga beban. Jadi tidak ada pengklasifikasian akun yang benar-benar merujuk pada biaya-biaya yang terkait. Nah, untuk sarannya sendiri itu tuh manajemen perusahaan seharusnya mengukur dan juga menetapkan biaya mutu serta mengklasifikasikannya ke dalam biaya-biaya seperti biaya pencegahan dan juga pengendalian, biaya penilaian dan biaya kegagalan, baik kegagalan secara internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan agar manajemen mutu dapat menyadari biaya-biaya mutu yang dapat muncul atau terjadi di perusahaan dalam perbaikan mutu. Mungkin sekian presentasi pemaparan pertemuan 8 dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.